warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojolaban. Kehadiran kami di rumah Bapak ingin mewawancarai tentang bisnis Bapak beternak bebek nggih? Nggih, beternak bebek. Sebelum itu boleh perkenalan dulu Pak, saya Anggun, kalau Bapak? Semedi. Oh, Bapak Semedi. 59. Oh, 59. Kalau boleh tahu, Bapak ini udah usaha peternak bebek ini udah berapa lama, Pak? Kalau saya sudah kecil, dari SD, segini kelas 3 SD itu sudah bebek. Oh, jadi tahu turunan dari... Ya, dari kecil saya sudah biasa ngelola bebek. Tapi cuma kalau dulu zamannya masih kecil ya kisaran 60 50 ekor gitu. Tapi ya seiring dengan kemajuan zaman ya terus semakin umur lebih dewasa ya lebih banyak gitu. Kalau sekarang ada berapa Pak bibitnya? Kalau sekarang ya cuma 130. Itu gonta ganti kok, kalau musim sulit kadang dikurangi, tapi kalau mudah tambah gitu. Jadi tidak pasti. Kalau yang dimaksud musim sulit itu gimana Pak? Ya kalau pangunan musim kemarau kan tidak ada air. Jadi tergantung musim. Berarti kan ternak itu ada dua model di gembala. Ya ada di kandang juga ada. Terus adik-adik mau tanyakan yang mana yang dibutuhkan. Soalnya itu nanti beda-beda teknis dan caranya. Kalau yang saat ini sedang Bapak lakukan? Kalau yang saya lakukan ya modelnya dari mana dulu, misalnya dari bagaimana memilih bibitnya, baru perawatannya, kan gitu kan. Kalau itu sebaiknya kalau sudah dari pecah kulitnya menetas, itu umur 6 bulan itu mulai produksi. Kemudian setelah itu cara memilih bibitnya yaitu yang kalau berdiri tegak, lehernya panjang, terus bulunya tipis, itu model petelurnya lebih baik. Kalau bulunya tebel gitu biasanya produksinya enggak maksimal. Oh gitu. Kalau untuk satu bebek itu biasanya bisa bertelur berapa kali Pak? Kalau biasanya kalau pakannya terjamin itu bisa sampai 6 bulan. Bisa 6 bulan. Terus nanti sampai masa produksinya habis itu sampai 18 bulan. Kalau 18 bulan itu masa umur sudah tua lah. Jadi harus diganti bebeknya itu harus diganti yang lebih muda lagi. Jadi dari pecah kulit harus sampai ganti itu maksimal 2 tahun. Itu sebaiknya seperti itu. 2 tahun. Yang 18 itu masa produksi. Jadi kalau dari kecil 6 bulan tambah 8 bulan, setelah 18 bulan berarti 24 bulan, berarti 2 tahun. Terus ya kalau bisa yang saya lakukan saat ini modelnya di gembala. Ya biasa kalau suka-sukalah, ada yang 1 hari penuh, ada gembalanya 1 hari dari jam 9 sampai jam 4 ada. Tapi yang saya lakukan dari pengalaman saya sendiri, saya lakukan itu jam 7 keluar ke kandang di gembala,
nanti jam setengah 10, jam 9.30 itu pulang. Nanti jam 1 gembala lagi, adzan asar pulang. Jadi cuma berapa jam itu kalau dihitung perharinya, dihitung sekitar 4,5 jam lah kita tidur. Itu ya efisien tenaga, bisa istirahat, terus tidak terlalu ya sepaneng gitu lah. Dibuat senang saja ya Pak. Buat netral gitu loh. Di rumah bisa istirahat, tidur, lah gitu. Kalau boleh tahu ciri-ciri telur bebek yang bagus itu gimana Pak? Ya kalau yang bagus biasanya yang ya banyak apa itu proteinnya. Maksudnya bebeknya sendiri makannya banyak proteinnya, kayak cacing, jangkrik, kelabang, gitu kan. Makanan di sawah kan seperti itu. Nanti kenyangnya dengan gabah. Itu dibagi nanti kuningannya nanti bisa ya, kuning seperti ini lah, terus seperti korek gini. Tapi kalau bebek kandangan kuningnya seperti ini, beda. Ya di pasaran juga beda. Pilih yang kuningnya kuning Pangonan. Tuh lebih suka. Itu alasannya kenapa ya Pak? Bisa beda gitu? Ya kan kalau itu kan kimia. Kalau kandangan kan makannya kimia, jenis kimia. Kalau ini alami gitu loh maksudnya. Kalau ya di ngon itu kan alami makannya. Jadi tidak tercampur, tidak terkontaminasi sama apa itu kimia, konsentrat itu kan kimia. Nah ini Bapak kan bebek bertelur, terus telurnya itu dalam kurun waktu masa panen itu bisa menghasilkan berapa kilogram telur? Setiap harinya? Maksudnya? Setiap masa panen. Panen telur. Oh, gini, itu kan setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari kan bertelur. Gitu. Ya dari telur misalnya, ya kalau ini kan kesulitan, iya produksi menurun. Sebetulnya bisa diantisipasi dengan pakan, disubsidi pakan di rumah. Misalnya di sawah itu kurang makan, nanti pulang dikasih makan tambahan bisa. Tapi kalau di sawah itu makannya banyak, ya tidak perlu dipakan di rumah. Jadi kalau dikatakan panen ya memang tiap hari ada panennya. Jadi ada produksi, cuma standar produksinya tidak bisa menentu kalau masa sulit seperti ini. Itu kan kurang banyu, tidak ada banyu, airnya tidak ada. Tapi kalau ada air banyak, makanan banyak itu, ya produksi bisa. Misalnya 100 ekor bisa 80%. Gitu. Untuk harga jualnya Pak dari Bapak sendiri itu sekilo berapa? Per biji, per butir. Oh, jualnya butir 2.000. Ya, ada ya 2.200, 2.100 ada. Kan tinggal ya kita kan punya bakul sendiri ya. Kalau kita mencari bakul yang lebih tinggi, nanti bakul saya yang biasanya membeli tidak mau membeli karena saya harus ya istilahnya saya mencurangi dia. Nah, gitu loh. Kalau ada produksi meningkat dia yang menerima, tapi kalau di saat produksi sedikit saya jual di luar, ya nanti tidak mau. Bakul yang biasanya membeli dari saya tidak mau membeli. Itu kecewa lah, maksudnya kan begitu. Untuk selama ini Bapak jualnya itu bebek telurnya ya, itu mentah. Belum pernah nyoba kayak inovasi dibuat telur asin dan lain-lain. Kalau nyoba sih ya buat makan sendiri. Oh, jadi tidak dijual? Ya. Kenapa Pak? Ya. Kenapa nggak coba dijual gitu telur asin? Ya,
Lah si ibu tidak mau memasarkan. Oh, Itu sulit. gitu. Jadi Iya. buat sendiri, makan sendiri gitu ya Pak. Pernah malah anak saya itu ikut-ikutan buat asin. Ternyata di online kan antri kewalahan, tidak mampu dia melayani. Akhirnya yaitu mundur teratur, tidak mampu karena tidak mampu melayani. Dari teman-teman kampus itu bener tidak mampu melayani dosen-dosennya. Itu terus teman karyawannya itu kan kerjanya di industri sih, tidak mampu melayani. Teman satu dikasih, teman satunya sudah kadang-kadang satu ini yang pesen ini dikasihkan ini marah-marah gitu kan, gitu marah. Seperti itu. Ada lagi apa? Untuk perawatannya gimana Pak? Perawatan ibeknya ya biasalah, kalau sebaiknya memang dikasih vitaminnya ya suka-suka lah, beda orang beda. Kalau saya ya cuma dikasih terapi itu satu bungkus kecil itu cuma Rp5.000. Rp5.000 itu satu bungkus diberikan 1 minggu sekali. Tapi bukan satu bungkus penuh, tapi cuma berapa gram? Kan 10 gram, isinya 10 gram dikasih 2 gram. Minggu berikutnya 2 gram gitu. Cuma itu antisipasi saya sendiri. Selama Bapak menjadi peternak bebek ini ada kendala atau kesulitannya nggak Pak di bagian apa? Kalau kesulitan itu, kalau kendala atau ya cuma kadang itu makan batang itu kalau kan gembala kan, kadang nggak tahu ada tikus mati di sawah, terlindas sama kombi gitu kan mati, lah kan nggak tahu. Lah nanti si bebek itu bisa tahu, disosori, kadang lumpuh, kendalanya seperti itu. Terus nanti ada yang pasang obat tikus di sawah oleh petani sendiri untuk memberantas tikus itu. Sisanya tidak tahu, termakan, mati itu. Iya, kendalanya seperti itu. Kalau masalah apa itu ya, stamina bebek itu kalau segala musim tahan biasanya. Cuma kendalanya ya seperti yang saya katakan tadi itu. Cuma kalau ada batang nggak tahu, termakan bisa lumpuh. Batikus yang nggak tahu bisa mati, memang mati kalau batikus biasanya. Nah itu kan bebeknya tadi katanya bisa bertelurnya sampai 2 tahun aja toh Pak. Ya. Nah itu yang kalau udah 2 tahun tuh gimana? Bebeknya Dijual. Dijual Nanti diakhir ke pemotong daging itu. Dan nanti kalau misalnya 1 ekor itu masih muda itu baru beli 90.000. Nanti kalau sudah tua dikonsumsi, disembelih itu kisaran harga 57, 60 itu tinggal waktunya. Kalau musim kalau saat puasa mahal, kalau waktu lebaran itu mahal. Tapi kalau hari biasa kisaran 55, 56 gitu. 56.000 maksudnya. Ya. Harga belinya dulunya misalnya 90, ada yang 80, tinggal musimnya. Kalau musimnya baik, sana panen, airnya mencukupi mahal, nanti harga belinya tinggi. Sampai ada yang 90, 95, ada yang sampai 100 itu saja mau. Karena apa? Cadangan makannya banyak. Tapi kalau masa sulit pakan itu ya 75, 70 ini ya sudah
sulit, harga jual 70 itu sulit. Keuntungan bersihnya berapa Pak per bulan? Ya, kalau tadi tergantung dari musim itu tadi. Kalau masa musimnya udah pakan makin yang di sawah itu pakannya udah itu ya bisa 80%. 80%. Misalnya 80% itu misalnya per 100 ekor itu 80 butir per hari. Ya kali harganya kalau 2.000 ya 160.000 sehari. Jadi mas itu yang memang per 100-nya, kalau ya 200 ya tinggal mengalihkan gitu. Kalau untuk anakan bebeknya itu menetaskan sendiri apa gimana Pak? Pakan Anak bebek yang baru itu loh. Itu menetaskan sendiri. Belinya dari kalau saya tidak pernah membeli dari kecil. Ini beli kami cuma 30 ekor atau apa itu. Coba-coba untuk dirawat istri saya. Tapi saya nggak ngurus. Ya terus karena saya tidak sabar. Harus telaten Pak. Nah, kalau saya beli itu langsung seminggu 2 minggu langsung produksi telur. Jadi udah besar. Ya, udah besar. Kalau namanya istilahnya membeli, kalau istilah sini bayak gitu, bebek bayak gitu sudah siap produksi. Itu ya tadi saya katakan kalau 80.000, 90.000 tinggal musimnya. Nanti kalau kita izin buat foto itu boleh nggak Pak? Foto kandangnya. Di desa sama foto sama Bapak juga. Oh enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini tempatnya kotor. Nah itu sudah cukup keterangan. Nggih, untuk keterangannya sudah cukup. Kami terima kasih nggih Pak, sudah mau diwawancarai, mengganggu waktunya juga. Ya, sama-sama. Nggih. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini pesan buat anak-anak. Ya semoga bermanfaat. Sekolahnya pintar, berhasil, dan diharapkan orang tua sebagai generasi penerus saya. Nggih. Ya. Amin. Ya tidak harus amat bebek, tapi harapan itu kan ibu. Nggih.